di episode perdana podcast kita di channel YouTube Mimbar Muda ID. Tempat di mana suara generasi muda Islam bersuara, berbagi dan berpikir kritis tentang isu-isu aktual. Di sini saya Destia Feranti dan ada teman saya Nagita Fatina yang akan menemani kalian di Mimbar Muda. Hari ini kita akan membahas dengan tema yang sangat relevan, yaitu pendidikan Islam di era digital. Apakah menjadi tantangan atau justru peluang besar bagi dakwah dan pengembangan ilmu? Untuk bahas ini kita sudah bersama seorang tamu spesial yang udah datang jauh-jauh, yaitu Kak Desti dan Kak Amel adalah mahasiswa KPI aktif dari kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Desti dan Kak Amel. Kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin biar tidak berlama-lama dan sobat mimbar ini tahu yang ada di depan ini siapa, Kak Desti dan Kak Amel. Kak Desti dan Kak Amel bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu biar lebih jelas aja. Oke, ini sebut ke teman-teman mimbarnya, sobat-sobat mimbar ya? Boleh. Oke, halo sobat-sobat mimbar. Kenalkan, aku Desti Apriani Mustafa, mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Akhir-akhir ini kesibukan aku sendiri, aku sekarang lagi tugas-tugas akhir tuh kita lagi UAS gitu ya, banyak-banyaknya lagi UAS. Terus juga kalau kesibukan di luarnya aku mungkin di organisasi. Ada organisasi ya mungkin dekat-dekat ini tuh bakal merayakan Disnatalis. Iya. Disnatalis kayak ulang tahun gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke. Mungkin Kak Amel sendiri nih. Kak Amel sendiri gimana nih, Kak? Boleh perkenalannya? Iya, biar makin kenal sobat-sobat mimbar muda. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Amelia. Saya juga seperti Kak Desti. Saya mahasiswa aktif dari UIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya juga semester 4 yang lagi sibuk-sibuknya dikejar tugas akhir, tugas UAS ya. Mepet deadline semua nggak? Banget Iya, ya. banget ya. Terus kalau untuk kegiatan luar juga saya mengikuti organisasi. Gitu. Dari Kak Desti sama Kak Amel ini sama-sama punya kegiatan organisasi ya, teman-teman. Sangat keren. Di tengah-tengah kesibukan mereka bisa menyempatkan untuk hadir di acara ini biar bertemu dengan sobat-sobat mimbar. Betul. Mungkin nih Kak, tanpa berlama-lama karena kita pun dengan temanya pendidikan Islam, mungkin bisa diceritain dulu nih menurut Kak Desti sendiri atau menurut Kak Amel mengenai kondisi pendidikan Islam di kalangan generasi muda. Oke, mungkin ada aku sendiri dulu ya, Kak. Boleh. Buat aku sendiri nih, pendidikan Islam di kalangan generasi muda saat ini itu benar-benar mengalami perkembangan yang sangat signifikan atau cukup positif lah ya. Nah, banyak nih anak muda yang sekarang itu mulai tertarik belajar tentang agama, baik lewat kajian offline maupun online-nya. Apalagi kan sekarang kita digital tuh ya. Banyak banget yang mungkin bisa berseliweran itu di media sosial kayak di Reels, IG, di TikTok atau bahkan di YouTube juga yang kalau kita pengen nontonnya versi panjangnya. Contohnya kayak YouTube kita ini juga yang akan tampil di YouTube ya, ini yang sekarang kita lagi siaran. Iya, betul tuh. Tapi di tengah-tengah itu tuh pasti banyak tantangannya banget kan ya. Apalagi konsistensi dari kitanya sendiri. Mungkin kalau misalkan kita lihat kajian apa sih yang di HP tuh di Reels, mungkin kadang kita nge-scroll aja cuma sedikit doang tuh nontonnya. Cuma sepotong-sepotong doang ya, Kak. Nggak sampai selesai gitu. Nah, berarti itu kita harus lebih konsisten mendengarkan sampai beres dulu kayak gitu. Jadi karena kan seringkali konsumsi yang di IG atau di TikTok tuh hanya sebatas potongan aja gitu ya, makanya kita harus lebih dalam lihat mungkin di YouTube-nya ustadz tersebut kayak gitu. Karena kalau cuma lihat sepotong-sepotong doang juga takut ada kesalahpahaman tentang ilmu yang kita dapat juga nggak sih, Kak? Nah, iya betul itu banget. Penting banget kita harus lihat detail lengkap gitu ya dari video panjangnya gitu. Agar kita pun bisa akurat gitu ya pembelajaran yang didapat. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kak peran teknologi dalam proses belajar agama hari ini? Nah, kalau kita ngomongin peran ya, peran teknologi dalam belajar. Perannya itu pasti kita itu
mudah mengakses ke sumber ilmu kan ya. Kalau misal nih dengan internet, jadi kayak umat muslim itu kayak cepat banget gitu mencari informasi tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang tafsir. Jadi kayak kita itu bisa nyari melalui beberapa aplikasi, kan banyak tuh ya aplikasi yang kayak Al-Quran, website gitu kan. Nah terus juga kayak penyebaran ilmunya itu cepat sama luas, jadi jangkauannya itu bisa seluruh dunia, satu Indonesia juga bisa kan menjangkau gitu. Betul. Jadi kayak kita itu bisa mengkaji kayak kajian keagamaan sama kuliah, ceramah gitu. Oke. Ya. Mungkin dari situ pun kita harus bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin gitu ya teman-teman. Ya, betul. Iya. Harus bijak ya. Iya. Soalnya sekarang udah mempermudah, yang dimana dulu tuh harus beli Al-Quran atau Iqra tuh harus beli gitu ya, bukan uang. Sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, kita tinggal install asal kitanya yang mau. Iya betul. Tapi untuk teman-teman jangan cuma diinstal doang tapi nggak dibaca nih ya. Kalian juga harus rajin baca, jangan cuma di-download doang. Tapi nih Kak, pastinya tuh ya di zaman sekarang tantangan dalam menyampaikan dakwah dan pendidikan di era digital itu seperti apa nih Kak? Tadi yang kayak udah bilang ya, kalau misalkan tantangan itu mungkin dari kita dulu yang konsisten. Tapi ada lagi nih tantangan yang misalkan informasi yang berlebihan. Kayak kan sekarang nih banyak banget mungkin di aplikasi bisa ataupun di media sosial sendiri tuh bisa yang berlebihan dalam menyampaikan pesannya atau overload gitu ya. Nah banyak nih konten-konten dakwah yang tersebar tapi tidak semuanya itu berdasarkan ilmu yang sahih tuh. Biasanya kayak gitu kan ya. Nah, jadi yang keduanya juga munculnya ustadz atau figur dadakan yang tiba-tiba viral tuh cuma gara-gara potongan kayak gitu. Tapi kan itu belum tentu kompeten gitu ya dalam mereka menyampaikan ilmu tersebut. Iya, terus juga yang ketiganya tuh kadang audiensnya sendiri itu tuh yang lebih suka hiburan dibandingkan ilmu. Iya kan, bener tuh. Makanya tuh kalau misalkan apalagi kita generasi muda gitu ya, yang dimana kalau nonton kajian tuh kayaknya boring banget gitu ya, malah kadang cuma FOMO-FOMOan. Ya bener-bener, apalagi kalau misalkan kadang ada kajian kita cuma foto doang tuh, Cuma update di sosmed doang ya teman-teman. Kadang itu tuh bisa dijadiin motivasi kita untuk kajian, bukan motivasi untuk mengisi sosial media kita. Iya betul Tuh, itu teman-teman. Selanjutnya nih Kak, banyak orang belajar Islam dari media sosial atau YouTube. Apakah cara ini dari dua aplikasi ini tuh efektif gitu, atau justru sebenarnya beresiko atau jadi bumerang kita sendiri gitu? Nah jadi kalau misalnya belajar agama dari sosial media tuh ya sebenarnya nggak positif, nggak negatif. Jadi ada untung, ada resikonya. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang untung, ya kalau untuk untung itu kita ngaksesnya itu kan lebih mudah ya. Jadi kayak ada yang gratis juga kan. Jadi kayak memungkinkan siapa aja orang itu bisa belajar secara gratis. Cuman modal kayak kuota aja kan. Iya, benar. Jadi kita bisa ngakses ini, ngakses itu kan. Nah, terus kayak variasi materinya itu kan juga banyak kan ya. Jadi perspektifnya itu juga luas, terus dari tafsirnya hingga fikih juga ada gitu. Terus juga kan kalau dari media sosial itu kan interaktif ya. Terus komentar, diskusi itu memungkinkan kita sebagai pengguna itu bertanya langsung. Jadi kayak kita bisa berinteraksi langsung dengan yang pakarnya. Kalau misalnya untuk ngomongin resiko nih, jadi mungkin kalau untuk resiko kita itu bisa dapat informasi yang kurang terverifikasi. Jadi kayak hoax gitu ya. Hoax. Kita bisa nelen hoax. Jadi kayak wah ini mah Cuman nelen mentah-mentah gitu ya Kak. Jadi kayak nggak disaring dulu gitu. Terus kurangnya pendampingan. Jadi kalau misalnya belajar agama itu kan idealnya itu punya pakar yang paham agamanya itu. Kita perlu bimbingan, perlu guru kan ya. Betul. Bukan hanya dari video gitu, video yang sekilas doang terus kita jadiin pacuan hidup gitu. Jadi salah. Iya, itu resikonya. Kalau kita sebutkan efektif ya efektif gitu ya. Cuman tapi kita juga harus bersikap kritis tuh di situ. Kita sebutkan kritis bahwa belajar di media sosial itu cuma sebagai cemilan aja bagi kita gitu ya, sebagai cemilan aja. Tapi kalau yang kita pengen belajar lebih sungguh-sungguh, mungkin itu kita harus belajar langsung ke gurunya gitu. Iya, karena kan
kita gak cukup hanya di pemahaman di media sosial aja gitu kan. Nah, jadi tetap harus dibarengi tuh. Ya, banyak juga ilmu yang bisa kita manfaatkan, tetapi kita pun harus bisa memilah dan memilih nih dari konten tersebut. Jangan sampai salah kaprah. Iya betul. Makanya sebagai audiens juga kita harus pinter-pinter pokoknya ya. Jangan cuma kayak nelan mentah-mentah. Intinya tuh kita juga harus lebih bijak lah gitu dalam menggunakan sosial media juga ya, terutama gitu. Karena sekarang tuh sosial media tuh bisa dimanipulasi. Betul. Teman-teman. Betul, apalagi AI udah mulai bercanggih. Iya, itu bahaya banget. Kayak AI itu suara dan muka dia tapi dijadiin itu. Betul. Canggih memang ya AI ini, tapi kalau disalahgunakan juga bisa bikin resiko-resiko yang berbahaya juga ya teman-teman. Yang sangat-sangat merugikan kita ke depannya. Betul. Nah Kak, karena di sini Kak Desti dan Kak Amel sebagai mahasiswa, mungkin gimana sih Kak, kita sebagai mahasiswa komunikasi bisa memanfaatkan media untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara bijak nih? Oke, mungkin Kak Amel dulu atau aku dulu nih? Ayo siapa dulu nih? Ayo, aku Boleh aja deh. dijawab. Oke nih, kita bisa mulai dari konten-konten yang sederhana tapi konsisten. Misalnya kayak buat video singkat gitu ya, dengan kutipan hadis. Kita harus ambil dari hadis sahih yang benar-benar kita ambil dari guru kita, kayak gitu. Terus juga kita mungkin bisa bikin podcast keislaman yang kayak teman-teman buat nih, kayak gitu. Atau juga konten dakwah visual yang menarik, misalkan ya dari apa ya, kalau nggak juga kutip dari ustadz yang memang udah terkenal banget, tapi jangan hanya kutip potong yang salah tuh. Kita juga harus benar-benar memilah dan memilih, tadi kata Kak Destia bilang kayak gitu. Terus juga yang terpenting itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi memastikan isi kontennya benar atau tidaknya, tidak menyinggung pihak lain atau enggak, kayak gitu. Ya. Oke. Apa sih menurut lembaga pendidikan Islam sudah cukup adaptif terhadap teknologi atau tidak nih Kak? Kalau kita itu masih menghadapi beberapa tantangan ya, kayak misal nih kemajuan yang kita capai itu kan misalnya nih integrasi teknologi dalam pembelajaran tuh. Jadi kan banyak sekolah, universitas Islam itu mulai menggunakan platform digital kayak misalnya tadi tuh YouTube, Instagram gitu kan. Terus juga pakai PowerPoint, terus aplikasi lainnya yang efektif gitu. Lalu juga ada pelatihan guru. Kan beberapa institusi itu kan mengadakan pelatihan teknologi kan, kayak bagi tenaga pengajarnya itu agar tetap lebih siap menghadapi era digital. Jadi untuk kayak pendampingnya itu yang gurunya ini harus diberi pelatihan teknologi gitu, biar siap ngadapin di era digital kita ini kan pasti banyak gitu ya. Ya betul. Ya betul. Di era yang baru sekarang ini ya. Ya. Terus tantangan yang kita hadapin itu, jadi kan kayak variasi keterampilan teknologi guru itu kan kayak nggak semua pendidikan itu punya kemampuan teknologi yang sama kan. Kayak ada terbatasan gitu kan. Misalnya di perdesaan gitu kan, kayak kurang gitu teknologinya. Nah terus juga ada kesenjangan akses. Terus kan kayak ya tadi tuh beberapa daerah tuh diakses yang terbatas gitu ya. Terus keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Nah, kan memang belum merata tuh ya mungkin di perkotaan akses kita tuh gampang banget gitu ya. Tapi mungkin di perdesaan tuh orang-orang masih terbatas. Jadi di perdesaan mungkin mereka masih dalam pengajian atau belajar keagamaannya tuh melewati langsung ke gurunya. Beda kalau dengan di kota mungkin bisa keduanya ya. Tergantung kitanya sendiri yang mau langsung ke kajian tersebut atau hanya pengen sebatas di media sosial aja. Melalui online atau offline-nya ibaratnya gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah dari yang tadi disampaikan, nyambung nih Kak, sebagai peran generasi muda, terutama Kak Desti dan Kak Amel sebagai mahasiswa KPI, mungkin dalam membentuk wajah pendidikan Islam ke depan tuh seperti apa dan bagaimana nih Kak? Oke, mungkin kita punya strategi gitu ya. Kita punya strategi tentang penyampaian pesannya. Karena di kita tuh jurusan komunikasi, kita belajar tentang bagaimana caranya kita menyampaikan pesan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu. Jadi dari bekal ilmu komunikasi itu kita bisa bantu kemas dakwah dalam dan pendidikan Islam itu agar lebih relevan, menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi kita punya cara-cara tersendiri nih bagi jurusan komunikasi penyiaran Islam sendiri kayak gitu. Dia harus kreatif ya Kak. Iya betul.
Selanjutnya menurut kakak nih, ada nggak sih pesan atau ajakan khusus buat teman-teman di luar sana, khususnya ya yang ingin berdakwah tapi bingung nih mau mulainya tuh dari mana gitu? Kalau mau ini ya, kalau ingin berdakwah tapi bingung itu ya kita mulai dari diri sendiri dulu aja nggak sih ya? Iya benar, itu yang paling utama ya kak. Jadi dakwah yang paling efektif itu dengan memberikan contoh. Jadi dari kita terus mencontohkan ke orang lain. Terus kita tuh awalnya perbaiki diri dulu, tingkatkan ibadah kita. Betul. Dari sholat 5 waktu itu tepat waktu. Terus tunjukkan akhlak kita itu akhlak yang bener-bener yang baik. Jadi orang itu bisa nyontohin, Betul. bisa belajar dari kita. Terus kita itu juga mulai dari diri sendiri, kita tuh perdalamin ilmunya juga. Jadi sebelum menyampaikan itu kita tuh harus tahu ilmu kita itu udah pasti betul tuh kuat, udah kuat, udah betul. Jadi sumbernya itu kan banyak ya. Jadi kita tuh bisa belajar. Jadi kita itu bisa inilah nyontohin gitu dari guru yang tadi. Mungkin dari Kak Desti, Ya, mungkin dari aku sendiri, mulai dari apa yang kita bisa. Mulai dari diri sendiri iya, dan mulai dari apa yang kita bisa juga. Misalkan kita bisa ngedesain, mungkin kita bisa nih buat infografis tentang keislaman, kayak rukun sholat tuh ada berapa lah, kita dibuat infografisnya untuk bisa dipahami lebih lanjut gitu ya. Terus juga mungkin kalau kita sukanya berbicara, mungkin kita bisa buat podcast atau voice note dakwah singkat kayak gitu ya. Nah, terus juga yang paling penting itu mulai dari niat. Dari itu yang paling bisa ya. Nah, karena bener gitu, kalau dari niat itu semua pasti akan terlaksana asalkan ada niatnya dulu kan. Iya, kayak gitu. Ada niat dan mulai dari diri sendiri. Kayak gitu teman-teman. Aku ada closing statement deh dikit. Jadi Oh, jangan boleh. tunggu sempurna untuk memulai, tapi terus belajar untuk lebih maju. Waduh, keren banget nih Kak Desti, Masya Allah. Masya Allah. Pembahasan hari ini sangat-sangat membuka wawasan kita semua ya, Mimbar Muda. Terima kasih banyak untuk Kak Desti dan Kak Amel atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan, itu isinya sangat bermanfaat. nah buat teman-teman Mimbar Muda, yuk kita jadi bagian dari perubahan. Gunakan digital bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk belajar, berdakwah, dan menyebarkan nilai kebaikan. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.